Shalom, berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manan Surakarta. Hari ini, secara khusus kita akan belajar kembali sebuah kisah perumpamaan anak yang hilang dan bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapinya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah membawa kami dan kami Tuhan saat ini tidak mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau yang hadir kepada kami, yang urapi kami supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita baca dalam Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah anak yang hilang dimulai dengan sebuah keputusan yang mengejutkan. Anak bungsu dari sebuah keluarga yang baik-baik datang kepada ayahnya dan berkata, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi hakku." Permintaan ini bukan sekedar soal warisan. Dalam budaya pada waktu itu, warisan biasanya baru dibagikan setelah sang ayah meninggal. Artinya, apa yang diminta anak bungsu ini sebenarnya seperti berkata, "Ayah, bagiku engkau seakan-akan sudah mati. Aku tidak mau menunggu lagi. Aku ingin jalanku sendiri." Namun, bayangkan betapa hancurnya hati sang ayah mendengar permintaan itu. Ayahnya tetap memberi. Ia membiarkan anaknya memilih jalannya sendiri. Anak bungsu itu lalu pergi jauh ke negeri lain dengan uang yang banyak di tangan. Ia hidup sesuka hatinya. Ia merasa bebas, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menasihati. Ia mencari kesenangan, pergaulan, dan kemewahan. Tetapi kebebasan tanpa arah hanya membawa pada kehancuran. Semua harta yang ia bawa habis untuk berfoya-foya. Ketika uangnya habis, teman-temannya pun menghilang. Hidup yang tadinya penuh pesta, kini menjadi penuh sepi. Lalu datanglah masa kelaparan di negeri itu. Anak bungsu yang tadinya kaya raya, kini tidak punya apa-apa. Untuk bertahan hidup, ia bekerja memberi makan babi. Bagi kepercayaan di sana, ini adalah pekerjaan yang sangat hina. Bahkan Alkitab mencatat, ia begitu lapar sampai ingin makan makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Saudara yang kasih, inilah potret manusia ketika memilih menjauh dari Allah. Kita berpikir, kebebasan itu berarti hidup sesuka hati tanpa aturan. Kita merasa bisa mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Tetapi justru disitulah kita kehilangan arah. Dosa memang selalu tampak indah di awal, tetapi ujungnya adalah kehampaan dan kehancuran. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sekarang kita baca dalam Lukas 15 ayat 17-18a. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan paling rendah, ketika perutnya lapar dan martabatnya hancur, anak bungsu ini mulai sadar. Ia merenung, ia mengingat rumah bapaknya. Ia berkata dalam hatinya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang makanannya berlimpah, tetapi aku di sini mati kelaparan." Perhatikan, kesadarannya dimulai bukan ketika masih ada uang, bukan ketika masih punya teman, tetapi justru ketika ia kehilangan segalanya. Terkadang Tuhan mengizinkan kita sampai ke titik terendah supaya kita bisa melihat dengan jelas tidak ada kebahagiaan sejati saat jauh darinya. Lalu anak itu membuat keputusan, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Aku akan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanmu.'" Inilah yang disebut pertobatan sejati. Pertobatan bukan sekedar menyesal karena keadaan kita buruk. Pertobatan adalah keberanian untuk bangkit kembali dan merendahkan diri di hadapan Allah. Anak bungsu tidak membenarkan dirinya. Ia justru mengakui dosanya. Ia tidak lagi menuntut haknya, tetapi berserah pada belas kasihan Bapaknya. Bapak, Ibu yang terkasih, bukankah seringkali kita juga seperti anak bungsu ini? Kita lari dari Tuhan. Kita mengambil keputusan sendiri.
lalu akhirnya sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Ada kalanya kita merasa sudah terlalu kotor, terlalu jauh, terlalu tidak layak untuk kembali. Tetapi kabar baiknya, kesadaran untuk kembali kepada Tuhan adalah langkah awal pemulihan. Allah tidak mencari anak-anak yang sempurna, tetapi anak-anak yang mau pulang. Mari kita belajar dari anak bungsu ini. Jangan tunggu sampai semuanya hancur untuk kembali. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Saat kita sadar bahwa kita jauh dari Tuhan, itulah saatnya kita berbalik arah. Lalu yang terakhir kita baca dalam Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah bagian yang paling indah dari kisah anak yang hilang. Saat anak itu memutuskan pulang, ia berjalan dengan hati penuh takut. Dalam pikirannya, mungkin ia akan ditolak, mungkin bapaknya akan marah, mungkin ia hanya akan diterima sebagai seorang pekerja, bukan lagi seorang anak. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat, ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Artinya, sang ayah setiap hari menantikan kepulangan anaknya. Sang ayah tidak duduk dengan marah, menunggu alasan. Ia justru berlari menyambut anaknya. Ia merangkul, ia mencium, ia memulihkan. Lebih dari itu, sang ayah memerintahkan hamba-hambanya, cepat, bawakan jubah yang terbaik, pakaikan cincin di jarinya, dan sepatu pada kakinya. Marilah kita mengadakan pesta, sebab anakku yang hilang telah kembali, yang mati telah hidup kembali. Bapak Ibu yang terkasih, beginilah gambaran hati Allah bagi kita. Kita seringkali berpikir Tuhan itu seperti hakim yang hanya menunggu kesalahan kita. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Dia tidak menolak, tidak menghitung masa lalu kita, tetapi berlari menyambut setiap anak yang kembali. Kasih Bapa jauh lebih besar dari kegagalan kita. Pengampunannya lebih kuat daripada dosa kita, dan pemulihannya lebih indah daripada masa lalu kita yang kelam. Mungkin ada di antara kita yang merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, di mata Allah kita tetap anaknya. Sekalipun kita pernah jauh, pernah salah jalan, pintu rumah Bapa selalu terbuka. Ia tidak menunggu dengan marah, tetapi dengan pelukan kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kisah anak yang hilang adalah kisah kita. Kita pernah tersesat, pernah jatuh, pernah jauh dari Tuhan. Tetapi kabar baiknya, selalu ada jalan pulang. Dan di ujung jalan itu, ada Bapa yang berlari menyambut kita dengan penuh sukacita. Karena itu, jangan menunda lagi. Mari kita pulang kepada Bapa. Di dalam kasih-Nya, kita menemukan pengampunan, pemulihan, dan kehidupan baru. Demikianlah renungan hari ini. Kiranya Tuhan beserta kita dan menyambut kita semua untuk pulang. Tuhan memberkati. Amin.